Ya, halo, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan eh, dari Gujudan Semarang nih akan melakukan live Instagram ngabuburit ya teman-teman. Oke, kita akan menyambung ke pembicara kita. Halo Mas Faza, admin kita tercinta. Halo. Oke ya teman-teman, kita tunggu nih. Ya, halo. Halo, oke. Kita tunggu nih untuk Mbak Nurul. Mohon maaf, Mbak Nurul mungkin bisa mengajak atau menerima ada undangan undangan live ini ya. Halo. Hmm, halo. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Mbak Nurul. Ya, sudah bisa tergabung. Halo, Halo. halo. Apa kabar? Baik. Suaraku kedengeran nggak ya? Terdengar kok. Mm-mm. Iya, soalnya wifi kosan lagi agak-agak gimana gitu ya. Mohon maaf, ini IndiHome. Iya, IndiHome emang kebiasaan. IndiHome. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, semoga sehat selalu ya. Halo, selamat datang Mbak Nurul di acara ngabuburit bareng Gus Mini yang diadain oleh Gus Durian Semarang. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai aja ya, Mbak, membahas mengenai Betul. membangun budaya baru untuk kesetaraan gender nih. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Nur Itratul Fadila, biasa dipanggil Lala. Aku dari Gus Durian Universitas Diponegoro. Halo Mbak Nurul, mungkin bisa perkenalan nih Mbak Nurul, CEO Feminist Event nih. Silakan Mbak Nurul. Iya, halo semuanya. Salam kenal, nama aku Nurul Dwi Astari, biasa dipanggil Nurul atau Mbak Nurul. Mbak admin juga boleh, karena aku ngadmin di dua Instagram gitu. Satu Instagramku sendiri, satunya juga ikut ngadmin di Feminist Event. Jadi Ya. Feminist Event itu adalah suatu platform sosial media yang mana di situ kita menghimpun acara-acara feminis maupun gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Itu jadi selama pandemi itu kan kita beralih ya, yang tadinya kita bisa melakukan workshop online, seminar offline maupun workshop secara langsung gitu bertatap muka, terus akhirnya kita pindah nih jadi online semuanya. Nah, maka dari itu Feminist Event hadir untuk menghimpun semua acara-acara dari teman-teman di komunitas gerakan perempuan agar ketika ada orang yang pengen belajar feminisme, ingin belajar tentang kesetaraan gender maupun program-program kesetaraan gender yang ada di Indonesia tuh apa aja kayak gitu, bisa tuh ngelihat di Instagram kami maupun platform sosial media yang lain gitu. Jadi lebih gampang. Atau misalnya, oh Kak, aku tuh sekarang tinggalnya ada di Jawa Barat, aku pengen pengen dong ikut kegiatan-kegiatan feminis tuh apa aja, ada nggak ya di Jawa Barat. Nah, kami juga mengakomodir itu kebutuhan teman-teman. Atau misalnya ada kasus-kasus kekerasan seksual kayak gitu yang melaporkannya itu bingung nih, aku dapat kasus kekerasan berbasis gender online, terus aku bingung harus ngapain, aku harus menghubungi siapa. Itu juga bisa kontak kami, nanti kami hubungkan ke pengada layanan maupun ke teman-teman di gerakan perempuan yang memang mereka itu punya konselor, punya psikolog, terus juga ada program-program di komunitas mereka yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia khususnya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya menarik teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya Event Feminis, Feminis Event, dan juga IG Gus Durian Semarang nih bagi teman-teman yang mungkin lebih Betul. dulu follow Feminis Event ya teman-teman. Oke Mbak, langsung membahas mengenai gender. Di Indonesia sendiri kan sekarang masyarakatnya itu
menganggap bahwa gender dan seks itu sama ya Mbak. Padahal kedua itu adalah hal yang sangat berbeda, dan gender kan Iya. dalam kultur ya. Kalau di seks kan memang biologis atau bawaan dari lahir begitu. Nah, dari Mm-mm, mm-mm. sendiri nih mungkin bisa sharing-sharing mengenai apa sih itu seks, apa sih itu gender, begitu Mbak, silakan. Oh iya, iya, ini tuh sering banget ya yang jadi perdebatan gitu oleh banyak orang. Bahkan di tahun 2021 perempuan tuh masih sering banget ya kalau misalnya kita lagi berkarya nih, terus langsung ada tiba-tiba ada laki-laki yang nggak tahu ada angin, ada hujan, terus tiba-tiba dia langsung ngomong, iya boleh sih perempuan berkarya gitu, tapi asal kamu tuh tahu kodrat kamu gitu. Nah, orang tuh masih sering banget salah mengartikan kodrat kodrat itu apa gitu. Padahal yang dinamakan dengan kodrat atau kodrat itu adalah pemberian dari Tuhan gitu ya, yang tidak bisa dipertukarkan. Atau dalam hal ini ketika kita berbicaranya adalah perempuan dan laki-laki, berarti perbedaannya hanya pada biologisnya. Ketika laki-laki itu punya penis, perempuan itu punya vagina, laki-laki bisa menghasilkan sperma gitu ya, dan perempuan itu punya rahim yang akhirnya dia itu mempunyai kemungkinan untuk bisa hamil, melahirkan, terus dia nifas juga, menstruasi gitu. Belum belum juga kodratnya misalnya kayak dia bisa menyusui karena dia punya payudara yang memproduksi ASI kayak gitu. Itu baru yang dinamakan dengan kodrat. Sedangkan tadi ya kalau misalnya gender berarti di luar itu semua, di luar yang tadi kalau laki-laki punya penis, perempuan punya vagina dan juga rahim, ya di luar itu semua berarti itu adalah gender, adalah konstruksi sosial. Dibuatnya oleh siapa? Bukan oleh Tuhan, tapi oleh kita nih, oleh masyarakat yang membuat, yang melekatkan gitu ya peran-peran tertentu ataupun sifat-sifat tertentu kepada salah satu jenis kelamin gitu. Misalnya kalau ke laki-laki, oh laki-laki berarti kalau udah besar dia tuh harus yang kuat, harus maskulin gitu ya, harus kuat, harus tegas, dia harus bisa memimpin kayak gitu. Sifat-sifat yang seperti ini. Padahal sifat yang kayak gini tuh sebenarnya bisa loh diterapkan ke perempuan juga. Jadi yang namanya gender itu peran dan juga sifatnya itu bisa dipertukarkan gitu. Terus kalau untuk lebih mudahnya gitu untuk memahami hal ini adalah misalnya ketika ada bayi baru lahir tuh ya, bayi baru lahir, gimana caranya dokter dia tuh tahu bahwa ini bayi laki-laki dan ini tuh bayi perempuan? Gimana? Ya, Dilihat dari jenis alat kelamin. kelaminnya kan? Ya. Iya, dilihat dari alat kelaminnya. Oh, kalau dia punya penis, oh berarti dia bayi laki-laki. Oh, kalau dia punya vagina berarti dia bayi perempuan. Nah, yang ini perempuan dan laki-laki terus akhirnya disepakati oleh masyarakat, oh ini namanya jenis kelamin gitu ya. Kita sebut saja itu adalah seks atau jenis kelamin di dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, di luar itu, nah setelah bayi ini lahir, terus nanti pasti banyak nih tetangga-tetangga, mereka yang mau jengukin, terus mereka tuh bawa-bawa misalnya bingkisannya warna biru, baju warna biru, terus misalnya mainannya robot-robotan, mainannya warna biru, hitam, kayak gitu. Nah, ini otomatis untuk siapa? Pasti untuk bayi yang laki-laki. Emangnya kalau perempuan tuh nggak bisa gitu, nggak boleh dikasih mainan yang warnanya biru kayak gitu kan, itu belum tentu kan, pasti boleh-boleh banget gitu kan. Nah itu inilah yang namanya gender gitu. Jadi dilekatkan oleh masyarakat kepada salah satu jenis kelamin tertentu yang nantinya itu akan merembet ke banyak banget hal gitu, yang nantinya oh kamu harusnya mainannya kayak gini, kalau laki-laki berpakaiannya harus kayak gini, sifat-sifat kamu harus kayak gini, terus peran-peran laki-laki ya berarti laki-laki harus jadi kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Misalnya harus bisa memimpin, harus tegas, harus nggak boleh nangis, terus kalau nangis terus kamu dibilangnya cengeng kayak gitu-gitu. Nah itu yang namanya konstruksi sosial gender, padahal hal-hal kayak gitu bisa dipertukarkan tuh. Itu. Iya, Mbak. Oh iya, Mbak. Mm-mm. Merembet ke tadi kan bahas warna tuh. Ada warna yang mungkin ini masuk Iya. ini feminis ya. Dan aku sendiri nih Mm-mm. dalam hal ini pernah menemui voice of gender sendiri. Ibaratnya nih, aku Mm-mm. seorang aku berkata
kasar, berkata hal-hal yang jorok tuh dalam konstruksi sosial masyarakat tuh menganggap, iya ini perempuan kok gitu loh Mbak. Tapi kalau laki-laki yang berkata kasar, berkata kotor itu bagi masyarakat tuh udah hal biasa gitu loh. Ini kan semakin menjelaskan bahwa adanya ketimpangan gitu, adanya konstruksi sosial yang menurutku ini nggak banget gitu loh Mbak. Nah itu gimana sih Mbak menanggapi adanya gender itu sendiri? Nah makanya ini kan jadi kita penting banget dari masa pertumbuhan gitu ya. Kita jadi ngomongin yang namanya pola asuh yang genderless gitu. Kita di masa yang sekarang itu harusnya sudah menerapkan pola asuh kepada anak itu yang tidak membeda-bedakan anak berdasarkan gendernya gitu. Mau dia gendernya laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan ataupun yang lain gitu ya. Yang gak usah dibeda-bedain gitu. Kalau misalnya laki-laki dia diajarin untuk lebih aktif gitu ya, dia main sport, sepak bola, bulu tangkis dan sebagainya, perempuan juga boleh diajarin kayak gitu, boleh diajarin bela diri dan sebagainya gitu. Jangan dinormalisasi dari kecil, oh kalau laki-laki pecicilan, oh yaudah nggak apa-apa, namanya juga laki-laki. Kalau perempuan harus stay quiet, dia harus duduk yang tenang, yang seperti putri keraton kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya laki-laki dia ngomong kasar gitu ya sama orang tua, ya nggak apa-apa, namanya juga laki-laki, wajar kalau ngomong kasar. Nah kalau perempuan jangan kayak gitu ya, itu nggak boleh, kamu perempuan nggak boleh ngomong kasar kayak gitu. Nah harusnya kan baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh yang namanya ngomong nggak sopan, ngomong kasar itu nggak, harusnya ya itu berlaku untuk keduanya, nggak boleh yang namanya dibeda-bedakan hanya karena kamu perempuan atau laki-laki terus kamu jadi oh yang satu boleh ngomong kasar, yang satu harus kalau misalnya bentar ya, ada telepon. Iya. Iya. Ya, intinya seperti itu. Intinya jangan membeda-bedakan pola asuhnya itu antara satu anak dengan anak yang lain. Saya izin sebentar ya untuk membalas chat yang sepertinya ini agak penting dikit. Bentar ya. Oh ya, dari teman-teman nih, kita kan udah membahas di kita mengenai gender gitu. Nah, kalaupun teman-teman ada pertanyaan, bisa tuh nanti diajuin pertanyaannya. Nanti mungkin di akhir sesi kita akan menjawab ya. Dan dari aku sendiri ini membahas mengenai gender, adanya ketimpangan dan ini kita merujuk ke dalam mungkin keluarga ya, ada pekerjaan domestik yang dilakukan. Oh, aku sebagai perempuan harus menyapu, harus mengepel dan laki-laki itu tidak patut untuk melakukan itu gitu loh. Bagaimana konstruksi apa ya patriarki sendiri sudah terbentuk dari rumah begitu loh. Dalam hal ini semua pekerjaan bisa dilakukan begitu. Gimana nih Mbak Nurul? Betul. Iya, setuju banget. Ini namanya pembagian peran gender ya, atau gender roles di dalam masyarakat kita gitu. Yang tadi ya, jadi yang namanya ketidakadilan gender itu kan bisa menyebabkan perempuan tuh bisa terdiskriminasi hanya karena dia seorang perempuan gitu. Misalnya tadi, karena muncul, kan ada 5 bentuk ketidakadilan gender. Salah satunya adalah stigmatisasi. Stigmatisasi misalnya, perempuan dia itu lebih cocok untuk memegang peran-peran domestik atau peran-peran yang berhubungan dengan pekerjaan rumah gitu ya. Misalnya, perempuan ya udah kamu tugasnya nyuci, ngepel, masak dan menyetrika baju dan lain sebagainya. Padahal tadi kan kita udah bilang kalau ini dihubungkan dengan ya karena itu tuh kodratnya perempuan, nggak, itu bukan kodrat. Yang namanya kodrat itu lah yang kalau perempuan itu punya vagina dan laki-laki punya penis, selain itu adalah konstruksi sosial masyarakat gitu loh. Jadi yang namanya mencuci, terus menyetrika, terus memasak itu kan nggak pakai vagina, itu nggak pakai penis, itu pakai tangan gitu. Yang mana artinya adalah itu bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh banget kalian, baik laki-laki maupun perempuan, itu it's kind of a basic life skill. Jadi bisa dipelajari dan kamu boleh melakukan itu gitu. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya kalau justru malah yang lebih enak tuh kita jadi bekerja sama gitu loh di dalam keluarga, kita kerjasama untuk mengerjakan semua pekerjaan domestik. Jadi jangan dibebankan semua ke
anak perempuan atau ke ibu doang, tapi seluruh anggota keluarga dibagi secara adil gitu. Ya. Itu. Terima kasih Mbak. Tuh, karena gimana ya, pembagian peran di dalam keluarga itu penting ya. Contoh ini ya, berangkat Penting. dari bapak saya juga nggak masalah buat ngepel, nyapu itu nggak masalah. Akhirnya sedikit budaya patriarki di rumah itu udah mulai tergerus begitu. Nah, Iya, cuman dan juga iya, ya karena gimana? kalau misalnya semua dibebankan kepada perempuan, nanti yang muncul adalah ketidakadilan gender yang namanya beban ganda perempuan. Jadi misalnya ada nih perempuan buruh gitu ya, dia perempuan buruh. Di dalam suatu keluarga, laki-lakinya bekerja dan perempuannya itu bekerja gitu. Karena kan tidak semua keluarga itu kan bisa bisa apa ya namanya, hanya laki-lakinya saja yang mencari nafkah atau yang bekerja. Pasti ada juga yang istrinya ikut bekerja. Nah, ketika si istrinya bekerja terus dia pulang sampai rumah, itu semua pekerjaan domestik dibebankan kepada si istri semua, itu namanya beban ganda perempuan gitu. Karena ya tadi itu berawal dari yang namanya pelabelan gitu ya. Ya ini semua adalah tanggung jawabnya istri gitu ya. Bro amat kalau gue tuh nggak mau, gue sebagai suami nggak mau bantuin istri ya karena itu tanggung jawabannya istri lah, dia yang harus ngurus rumah dan sebagainya. Padahal dia juga sudah bekerja loh gitu. Makanya kan harus ada yang namanya pembagian kerja secara setara di dalam keluarga gitu. Semua harus dilibatkan. Jangan cuma ke anak perempuan, jangan cuma ke tadi ibu kayak gitu. Oke, Mbak. Ini tadi ya, Mbak, kita kan udah membahas mengenai adanya beban ganda di keluarga, kayak tentang patriarki. Nah, ini kan perlu keadilan gender nih, Mbak. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender selain beban ganda, mungkin ada hal-hal yang lain, tidak adanya kesetaraan gender itu sendiri apa aja, Mbak? Silahkan. Iya, tadi kan ketidakadilan gender itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu kan ada stigmatisasi ya, tadi pelabelan gitu. Misalnya tadi label, oh janda gitu ya. Janda itu sering banget dilabeli gitu. Entah dia dilabelin sebagai, oh jangan deket-deket sama janda, nanti suami kamu digoda, jadi janda itu yang menggoda dan sebagainya. Atau ketika terjadi perselingkuhan, pasti perempuannya dulu yang disalahkan gitu. Oh dasar pelakor gitu. Mana gitu. Mana ada gitu. Laki-laki jarang sekali dikasih stigma bahwa dia juga berselingkuh loh. Yang namanya perselingkuhan itu kan terjadi dua orang gitu ya, bukan hanya satu orang perempuannya saja gitu kan. Nah, itu yang namanya pelabelan gitu kan, pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin gitu, terutama kepada perempuan gitu. Bagaimana terus akhirnya ada perempuan yang tidak boleh bekerja hanya karena dia itu seorang perempuan. Terus gimana yang perempuan kepala rumah tangga gitu? Perempuan kepala rumah tangga itu kan dia harus menghidupi anaknya, keluarganya. Terus kalau misalnya dia nggak boleh kerja, terus gimana keluarganya bisa hidup gitu ya? Terus tadi ada yang udah komen tuh marginalisasi, ya bener banget, marginalisasi atau diskriminasi gitu ya. Diskriminasi misalnya perempuan nggak boleh masuk sekolah jurusan tertentu hanya karena dia seorang perempuan. Misalnya, oh aku nggak boleh masuk jurusan teknik karena ya perempuan itu lebih baik jadi guru aja gitu. Karena lebih cocok kalau misalnya jadi guru, atau misalnya kamu ambil deh pekerjaan-pekerjaan yang related to the domestic work or kerja-kerja perawatan gitu, jadi perawat, nursing, nurturing kayak gitu-gitu. Itu kan secara tidak langsung itu juga meminggirkan atau memarginalisasi perempuan. Atau misalnya perempuan buruh gitu ya. Perempuan buruh ketika dia itu buruh pabrik, ketika dia ditawarin pekerjaannya lebih bagus sama bosnya tuh dibilang, jangan pindah kerjaan dulu, kamu di sini aja dulu karena kami masih membutuhkan kamu. Tapi nyatanya di masa pandemi banyak sekali ketika di salah satu perusahaan es krim gitu ya, buruh ini tuh akhirnya hamil, terus dia tetap harus bekerja di shift 3 atau shift malam, yang mana itu malam-malam sampai pagi dia tuh tetap bekerja padahal dia tuh hamil gitu. Nah, akhirnya dia mengalami keguguran. Ketika si buruh ini keguguran, yang itu bukan hanya 1 atau 2 perempuan ya, akhirnya apa yang terjadi? Buruh ini dipecat gitu. Karena dia keguguran. Padahal
yang menyebabkan itu semua adalah sistem yang tidak adil terhadap perempuan. Yang tadi, harusnya perempuan yang hamil tidak boleh ambil shift malam gitu. Dia shiftnya diganti gitu. Agar, ya karena itu, ya namanya kerja di pabrik itu sangat berat. Teman-temanku, aku dulu SMK gitu ya. Jadi aku tahu teman-teman SMK yang kerja di pabrik tuh begitu beratnya gitu. Apalagi ketika kita ngomongin cuti menstruasi, cuti hamil, cuti melahirkan gitu ya. Belum tentu teman-teman bisa mengakses itu. Ketika teman-temanku yang kerja di pabrik itu mereka mau mengambil cuti menstruasi pasti dipersulit, dianggapnya kayak itu beneran menstruasi apa enggak gitu. Jadi dipertanyakan gitu loh, dipertanyakan, belum mengambil surat dari dokter kayak gitu ya. Nah terus ada juga yang misalnya cuti melahirkan, ketika perempuan dapat cuti melahirkan setelah dia mau balik dianggapnya sudah tidak produktif gitu. Terus akhirnya dia dipecat kayak gitu-gitu kan. Ini namanya meminggirkan perempuan gitu. Beban ganda, stigmatisasi, terus marginalisasi. Tadi ada juga yang namanya kekerasan gitu. Kekerasan ya banyak ya, misalnya kayak kekerasan seksual yang sekarang marak banget terjadi di Indonesia gitu ya. Yang mana kalau kita meruntut datanya dari Komnas Perempuan itu 60% kekerasan itu terjadi di ranah domestik, di ranah privat gitu ya. Yang artinya pelakunya siapa? Orang terdekat kita gitu. Kayak ayah kepada anaknya, kakak kepada adik, paman gitu ya kepada ponakannya gitu. Karena ada yang namanya relasi kuasa gitu di sini. Jadi ketika kita ngomongin kekerasan itu berarti ada relasi kuasa di sana. Ada seseorang yang merasa berkuasa atas tubuhnya orang lain sehingga dia merasa kayak ya udah itu kan kayak bukan manusia, jadi gue boleh dong mau ngelakuin apa aja ke orang tersebut kayak gitu. Nah itu namanya kekerasan seksual, yang mana di Indonesia kita belum punya payung hukum yang komprehensif ya, yang berpihak pada korban gitu. Jadi penting banget buat teman-teman untuk mendukung gitu yang namanya sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, karena di dalamnya ada penanganan kasus, terus juga perlindungan terhadap korban, dan yang paling penting adalah pemulihan gitu. Karena yang namanya seseorang jadi korban kekerasan seksual, dia mengalami trauma yang harus negara harus hadir di sana untuk memberikan pemulihan gitu. Masa enak banget ya pelaku tuh bisa kabur, bisa tetap bekerja, bisa melalang buana, sedangkan korbannya tiap malam tuh trauma gitu loh. Jangankan dia mau bekerja ataupun mau menjalani kehidupannya, tiap mau tidur dia keingat kejadian itu terus gitu. Gimana dia bisa berdaya gitu kan. Itu sih. Iya sih, Mbak. Ini menanggapi dari kekerasan seksual nih terhadap perempuan. Bagaimana kan tidak adanya kesetaraan gender dan adanya satu relasi kuasa ya dari pelaku itu sendiri, dan dengan stigma masyarakat tuh malah menambah beban dari penyintas itu sendiri ya. Bagaimana malah yang disalahkan adanya kamu tuh menggoda, kamu pakaian ini dan banyak auratnya kelihatan gitu. Iya, dari aku sendiri menganggap bahwa ini loh stigma masyarakat yang sudah salah, bagaimana menyalahkan korban pakaian dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Ini nih gimana sih Mbak kita bisa? Nah itu kan kayak jadi sebenarnya ini kayak nggak relevan banget gitu ya ketika ada perempuan gitu ya dia ya makanya lu kalau nggak pengen jadi korban kekerasan seksual ya tutup, pakai jilbab lah, tutup aurat, pakai jilbab, terus pakai pakaian yang tertutup dan lain sebagainya. Kalian tuh nggak pernah baca berita gitu ya, kemarin yang lagi viral gitu, orang lagi sholat tarawih, perempuan parubaya lagi sholat tarawih, terus dia tetap jadi korban pelecehan seksual gitu loh. Dia apa ya, dipegang pantatnya, terus itu it's something like crazy gitu loh. Kenapa masih menyalahkan pakaian perempuan? Kenapa masih menyalahkan pakaian korban? Apa yang dikenakan oleh korban gitu? Sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak memandang kamu pakai pakaian apa. Itu murni kesalahan dari si pelakunya gitu. Memang pelakunya yang otaknya ngeres, yang dia itu tidak bisa mengontrol atau memanage hawa nafsunya gitu ya. Jadi atau mungkin juga stigma, misalnya kayak laki-laki yang nggak mungkin dia jadi korban kekerasan seksual, laki-laki nggak mungkin diperkosa kayak gitu. Buktinya beberapa hari yang lalu itu loh seorang remaja diperkosa oleh
seorang perempuan dewasa gitu, itu ada kasus-kasus seperti itu gitu, bahwa ketika kita ngomongin data statistik gitu ya, oke, 3 dari 10 wanita atau 10 perempuan itu pasti pernah mengalami kekerasan seksual gitu, tapi 1 dari 10 laki-laki itu juga pernah mengalami kekerasan seksual. Ini data yang kemarin 2 tahun yang lalu itu ada koalisi Ruang Publik Aman, itu kita melakukan survei terhadap 62.000 responden di seluruh Indonesia. Ditemukan itu kasusnya adalah 1 dari 10 laki-laki itu pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik gitu, yang mana laki-laki bisa jadi korbannya gitu. Dan ketika laki-laki speak up bahwa dia itu menjadi korban kekerasan seksual, bebannya menjadi justru lebih berat lagi gitu, berkali-kali lipat, karena tadi ada norma maskulinitas di dalam masyarakat kita. Masa sih jadi laki-laki kok cemen banget, masa kalah sama perempuan, masa diperkosa sama perempuan, kayak gitu loh. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Harusnya kan laki-laki yang lebih kuat, lebih gagah, masa iya sih kalah kayak gitu-gitu. Padahal kan ya kita nggak boleh gitu menghakimi seorang korban gitu ya, siapapun bisa kena, siapapun bisa jadi korbannya, terlepas dari kamu laki-laki maupun perempuan gitu. Oke, begitu Ini yang bagus. harus kita hentikan ya, harus kita terus sosialisasikan juga ke teman-teman kita bahwa ya kita harus stop victim blaming, stop menyalahkan korban gitu. Orang kita kalau misalnya kita nih di colek-colek kayak gini sama orang, atau misalnya dikelitikin lah sama orang, kalau nggak nyaman aja ya kita pasti rasanya nggak enak kan, nggak nyaman gitu. Terus kenapa orang masih menanyakan, lah itu diperkosa pasti itu menikmati kan, kayak gitu. Lu diem aja sampai 3 kali itu pasti menikmati. Ya nggak kayak gitu cara berpikirnya gitu. Lu dikelitikin aja tuh rasanya nggak enak, apalagi diperkosa gitu. Yang mana ya direnggut apa sih ya? Ya mentally, physically udah merasa nggak punya power lagi di situ gitu, dan susah untuk membangun kepercayaan diri dan lain sebagainya, dan healing dari trauma tersebut itu butuh waktu dan perjalanan yang sangat panjang bagi korban untuk bisa pulih. Ya, benar sekali, Mbak. Mohon maaf ini malah jadi ngomongnya banyak banget. Ya, apa sih? Ya, ini mengenai tadi korban KS nih, kan ada korban KS pernah di stigma gini, kenapa kamu nggak melawan? Kamu kok menikmati dan lain-lain. Kalau menjadi korban waktu saat itu kayak nge-freeze gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain dan iya benar-benar gitu. Nah, ini loh stigma yang mungkin harus diubah di kalangan masyarakat Indonesia. Iya. Itu jadi ketika seseorang dia tuh menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dia itu akan mengalami yang namanya tonic immobility atau nge-freeze itu tadi, kayak kita tuh sebenarnya wah itu nggak pengen ini terjadi sama aku gitu, tapi tubuh kita tuh responnya lain, tubuh kita nge-freeze, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita pengen melawan tapi kita nggak bisa gitu loh. Nah itu yang namanya tonic immobility, itu ada ada nama sainsnya gitu. Jadi bukan karena mengada-ngada oh kalau diam pasti menikmati, ya enggak gitu loh, karena tubuhnya nggak bisa shock gitu, kita nggak bisa merespon, dan pikiran kita nggak bisa berpikir secara logis gitu. Nah terus ada juga yang ngomong lah misalnya itu pasti menikmati karena kalau laki-laki misalnya penisnya mengeras gitu, atau kalau perempuan pasti dia keluar cairan vagina. Itu adalah respon alami tubuh, teman-teman. Kalau misalnya perempuan dia mengeluarkan cairan vagina, itu bukan berarti dia itu menikmati, atau ya dia itu adalah rubrikan alami dari tubuh ketika memang mendapatkan rangsangan, ya itu akan terjadi, sebagaimana di laki-laki juga demikian gitu loh. Jadi bukan berarti menikmati, itu hanyalah respon alami tubuh aja gitu. Ya, benar sekali, Mbak. Tadi kita udah membahas nih beberapa ketidakadilan gender, mulai dari kekerasan, ada dan beban ganda, stigmatisasi, subordinasi. Dari semua itu nih Mbak, apa sih yang bakal diakibatkan dari adanya ketidakadilan gender itu sendiri?
Itu adalah itu bentuk ketidakadilan gendernya, ya itu tadi yang muncul stigma-stigma, terus perempuan dianggap jadi kelas kedua kayak gitu ya, misalnya dianggap jadi nggak lebih penting daripada laki-laki gitu, terus akses terhadap pendidikan ataupun kepada akses yang lainnya, ekonomi itu, makanya kita punya gender pay gap, apa gender pay pembayaran gitu, gaji antara laki-laki dan perempuan itu makanya jadi berbeda kayak gitu. Itu ya karena adanya ketidakadilan gender, karena adanya akses yang tidak setara gitu, yang dari awalnya harusnya tuh semua orang dikasih akses yang setara untuk bisa punya pendidikan gitu. Tapi gimana terus teman-teman transgender atau misalnya Gus Durian itu lebih ke inklusivitas gitu ya, ke keberagaman, misalnya masyarakat penghayat kayak gitu, yang dulu tuh di KTP belum ada tuh yang namanya, di kolom agama itu kan belum ada kepercayaan kayak gitu kan, penganut kepercayaan kayak gitu ya, gimana mereka tuh bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun akses layanan kesehatan ketika di KTP-nya saja mereka nggak punya KTP gitu kan, secara tidak langsung itu akan terdiskriminasi, terus mereka jadi lebih termarginalkan gitu, mereka mengalami kekerasan karena dianggap oleh masyarakat, ya dia tuh pasti berbeda gitu, dia orang yang berbeda gitu, ya wajar aja kalau kita misalnya harus mengucilkan mereka, atau kita jadi membentuk stigma-stigma kepada mereka, misalnya perempuan yang bercadar kayak gitu, dia pasti teroris nih, wah kita harus hati-hati, padahal belum tentu gitu, belum tentu juga gitu perempuan yang bercadar itu adalah mempunyai pemikiran yang radikal, ekstremis kayak gitu. Nah itu kan, itu bentuk-bentuknya gitu. Atau di sebuah komunitas gitu ya, misalnya di komunitas Gus Durian kita sering ngomongin nih multikulturalisme, terus kita ngomong keberagaman agama dan kepercayaan dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih kita bikin nih acara yang khusus perempuannya? Jadi pengalaman perempuan ya di dalam apalagi perempuan-perempuan penghayat itu pasti beda banget dengan laki-laki yang penghayat juga gitu. Pasti mereka punya pengalaman dan story yang berbeda dalam melawan diskriminasi yang mereka alami, atau melawan penindasan yang mereka alami, atau penindasan yang mereka alami itu malah kadang berlipat-lipat gitu, berlapis-lapis, ada beban ganda tadi, terus belum stigma-stigma gitu. Misalnya kayak di Jogja itu salah satu penghayat kepercayaan di Jogja gitu, mereka itu melakukan ritual ibadahnya itu malam-malam gitu ya. Ketika perempuan ini kan mereka harus memakai pakaian adat Jawa, terus harus disanggul kayak gitu, dan mereka berangkatnya tuh malam-malam dan keluar dari desa gitu ya. Ketika pulang dari desa itu pagi, nah sama tetangga-tetangganya tuh pasti kan bakalan di stigma, itu ngapain pakai pakaian kayak gitu dan kayak gitu, terus jangan-jangan dia perempuan misalnya pekerja seks, ataupun jangan-jangan dia perempuan yang nakal, mereka habis ngapain gitu, padahal perempuan ini tuh habis melakukan ritual ibadahnya gitu. Jadi yang namanya kepercayaannya belum diakui oleh negara ini atau oleh masyarakat setempat. Yang kedua, penindasan yang dia alami sebagai perempuan, yaitu tadi pelabelan hanya karena dia perempuan, yang harusnya perempuan yang nggak boleh keluar malam, harusnya ya di rumah aja dan sebagainya kayak gitu. Jangan ini nggak didapatkan oleh laki-laki gitu. Kan jadi tambah terdiskriminasi lagi tuh perempuan penghayat gitu. Ini mungkin bisa nih kalian bikin acara-acara kayak gitu, mendengarkan perspektif perempuan gitu. Dari ini nih ada yang komen mengenai dampaknya terhadap perempuan yang dimana tubuhnya dieksploitasi, dieksploitasi, yang rendah dan hanya sedemikian besar. Nah ini benar sekali bagaimana benar banget perempuan begitu. Nah sebelumnya aku kembali, bagi yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar ya teman-teman, nanti bakal dijawab. Oke, selanjutnya nih Mbak, tadi kan kita udah membahas mengenai dampak dari ketidakadilan gender. Nah, gimana sih kita bisa merekonstruksi ulang dan bisa inklusif gitu dengan kesetaraan gender itu sendiri, begitu Mbak? Kalau ini sepengalamannya aku ya, jadi kalau aku
dulunya itu sebenarnya sebelum mengerti tentang gender, tentang feminisme, aku juga agak takut gitu belajar tentang feminisme dan lain sebagainya gitu. Cuman ketika aku membatasi diriku, nah itu tadi, ketika kita membatasi diri kita, ya kita nggak akan bisa berkembang gitu loh. Makanya kita harus membebaskan dulu kita, membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran ataupun apa ya, tindakan-tindakan yang patriarkis terlebih dahulu gitu. Jadi kita mau membentuk satu budaya yang lebih equal, yang lebih setara, berarti kita harus melucuti juga privilege kita sebagai perempuan. Yang misalnya contohnya kayak, wah kan enak tuh ya misalnya perempuan dibayarin makan gitu kan, kayak gitu-gitu, dijemput kayak gitu. Tapi kita harus mulai, oh ya berarti bukan hanya perempuan. Perempuan itu boleh juga loh apa ya, bayarin makan laki-laki gitu, ataupun kita yang traktir makan mereka, kita yang jemput mereka duluan, atau misalnya kita lebih kuat dari mereka, kita ngapain gitu ya, angkatin apa sesuatu, apapun yang kita bisa gitu loh. Kita harus bisa membebaskan diri kita dari tadi itu belenggu-belenggu patriarki terlebih dahulu gitu. Ketika kita sudah bebas dari belenggu-belenggu tersebut, ya kita bakalan lebih bisa belajar hal-hal yang lainnya gitu. Terus yang lebih penting lagi juga membentuk supporting system ya. Supporting system itu penting banget. Misalnya kita bergabung sama teman-teman sesama perempuan untuk bisa saling mendukung. Karena percaya nggak percaya, perempuan di lini apapun, baik itu di skala pendidikan, ekonomi, pekerjaan, apalagi di dunia karir, itu hambatannya berkali-kali lipat gitu ya. Apalagi kalau perempuan sudah berkeluarga dan dia tetap bekerja, itu tetap ada lagi nanti hambatan-hambatan yang tidak terlihat, yang membuat dia itu tidak bisa mencapai posisi atau jabatan tertentu. Makanya kita butuh berserikat, kita butuh supporting system sesama perempuan untuk menguatkan kita nih, menguatkan kita, dan agar kita tuh bisa, aku punya pilihan hidup yang ini, aku punya akses terhadap sana gitu ya. Jadi aku punya teman-teman yang mendukungku, jadi nggak gampang apa ya, ngedown gitu loh gitu. Juga supporting system ini juga bukan hanya sesama perempuan, tapi laki-laki juga harus ambil bagian di situ. Untuk apa? Untuk mengatasi yang namanya kekerasan, terus untuk, karena yang jadi korban budaya patriarki kan juga bukan cuma perempuan ya, tapi juga laki-laki gitu. Misalnya kayak tadi, ya nggak apa-apa kalau misalnya laki-laki itu dia menangis itu ya human needs, kayak basic emotional ya, semua emosi yang dipunya oleh manusia termasuk itu juga menangis. Laki-laki boleh menangis. Kalau nggak nangis nanti kamu stres gitu loh. Nanti kalau kamu nggak bisa mengelola emosi kamu, malah disalurkannya dengan kekerasan gitu kan. Kita harus merekonstruksi ulang budaya perempuan dan juga laki-laki. Apalagi maskulinitas itu tadi ya, kita harus mengarahkannya ke maskulinitas yang positif gitu, yang mengayomi, mencintai, kayak gitu-gitu. Nurturing, bukan yang pengennya superior, bukan yang pengennya menguasai, menundukkan, kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir mungkin kayak bikin apa ya, kasih perempuan itu perhatian khusus ketika dia itu sedang mengalami pengalaman ketubuhannya gitu. Ketika perempuan sedang menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas, kayak gitu, mereka butuh yang namanya perhatian khusus. Makanya ada gerbong perempuan, makanya ada ruang laktasi, makanya di dalam komunitas ataupun ketika ada suatu bencana, kita bikin kamar mandi yang berbeda gitu, kamar mandi laki-laki dan perempuan, dan kamar mandi perempuan harus lebih banyak, karena ya itu tadi, perempuan misalnya lagi menstruasi, kita butuh air lebih banyak gitu kan, kita ganti pembalut itu butuh waktu yang lebih banyak, makanya toilet untuk perempuan itu harusnya lebih banyak kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memberikan perhatian khusus bagi perempuan yang sedang mengalami pengalaman ketubuhannya. Selain itu kita harus percaya juga pada perempuan, pada cerita dan juga pengalaman perempuan. Ini penting banget sih. Gitu. Jadi di skala apapun sih ya, mau itu diri sendiri, masyarakat, negara, kayak gitu, itu penting untuk mengakomodir yang namanya kebutuhan perempuan. Ya aku jadi keinget itu, Gus Dur. Jadi Gus Dur itu yang menginisiasi adanya pengaruh utamaan gender di Indonesia gitu loh. Yang itu yang sekarang jadi
role atau jadi acuan kita ketika kita membentuk satu program itu harus mengacu pada pengaruh utamaan gender di segala kementerian maupun bahkan di komunitas-komunitas, instansi dan sebagainya. Itu kan kurang progresif apalagi gitu. Apalagi kalau misalnya membicarakan tentang maskulinitas ya. Gus Dur dia tuh nggak malu loh gitu untuk mengganti popok anak-anaknya, untuk nganterin anak-anaknya, ngambil rapot dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini kan ya yang namanya peran-peran seperti itu bisa laki-laki, bisa perempuan, siapa yang bisa ya sok monggo dibicarakan sesuai kesepakatan di dalam keluarga seperti apa gitu, baiknya seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi jangan saklek ya, jangan saklek. Jangan dibakukan lah peran gender ini, tapi lebih cair lagi. Benar banget. Oke, Gitu. Mbak. Berarti ini lebih bagaimana stigma, bagaimana pola pikir kita sebagai masyarakat bisa diubah dan ibaratnya kita saling support antar ya, baik antar perempuan, laki-laki dan perempuan dan laki-laki itu sendiri begitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kayak perempuan tuh disuruh untuk bekerja, untuk berdaya, atau ikut komunitas Gus Durian tuh semua perempuan harus ikut Gus Durian semua. Atau perempuan harus berkiprah di komunitas ABCD, harus bekerja di sini, di situ, dan lain sebagainya. Tapi laki-laki nggak pernah dikasih tahu untuk dia berperan di ranah domestik yang ada nanti jadinya beban ganda kayak gitu. Makanya butuh yang namanya laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama. Agar apa? Agar mereka bisa sama-sama bermanfaat gitu, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kayak gitu. Jadi harus ada kerjasama dua-duanya lah, kesalingan, nah gitu, agar lebih bahagia dan membahagiakan. Ya benar sekali. Oh iya teman-teman nih, aku ingatin ini mau yang bertanya silakan di kolom komentar. Ini udah ada satu pertanyaan nih Mbak, mungkin langsung dijawab nih. Bagaimana menyikapi gender atau rekonstruksi di era milenial. Nah, ini hampir sama tadi ya, Mbak, untuk budaya baru. Nah, mungkin lebih anuin ke milenialnya gitu. Silakan, Mbak. Kenapa sih orang-orang selalu pakai apa milenial kayak gitu? Buat apa gitu? Nah, aku tuh masuk generasi apa ya aku tuh? Ya mungkin kayak lebih sekarang itu apa ya? Kan sekarang zamannya mungkin lebih ke yang pandemi gitu ya. Di pandemi ini kan kita lebih banyak semuanya tuh serba online dan sebagainya. Di sisi lain banyak sekali yang namanya kekerasan, bullying dan lain sebagainya atau sexual harassment in online platform gitu ya. Apa KBGO, kekerasan berbasis gender online kayak gitu. Makanya kita harus lebih berhati-hati tuh ya di dalam ketika kita apa ya? berinteraksi melalui sosial media dan lain sebagainya gitu. Termasuk kita harus ngecek privasi di sosial media kita, nomor handphone kita itu dipakai untuk sosial media apa, atau untuk email, atau untuk kerja dan sebagainya, itu harus dicek ulang gitu kan. Terus gimana sih peran-peran kita untuk membentuk budaya baru gitu ya di era milenial kayak gini. Milenial sekarang itu teman-teman generasi sekarang itu mereka malah justru lebih melek terhadap gender gitu. Contohnya misalnya kalau di sosial media ada orang yang jelek-jelekin perempuan atau yang menseksualisasi perempuan gitu ya. Siap-siap aja itu kalian bakalan diserbu oleh netizen-netizen. Ya jangan dong, jangan melecehkan perempuan dan sebagainya. Itu gerakan ya everyone kayak udah jadi everybody feminis sekarang gitu loh, kayak banyak banget yang sudah mulai sadar, sudah mulai aware tentang kekerasan seksual, apalagi di dunia online kayak gitu loh, untuk membela hak-hak perempuan kayak gitu. Itu sebenarnya itu adalah salah satu kemajuan gitu, di anak-anak zaman sekarang tuh kayak lebih open terhadap gender tertentu ataupun terhadap perbedaan-perbedaan. Tapi di sisi lain masih ada juga kelompok-kelompok yang pengennya menarik kembali pemahaman-pemahaman yang masih sangat konservatif atau tradisional kayak gitu, itu juga masih sangat banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita dihubungkan dengan internet kayak gitu ya, silakan berkampanye gitu ya di sosial media masing-masing. Nggak harus bikin konten, kalian bisa men-share postingan-postingan yang inklusif dari sosial media yang inklusif, misalnya dari Gus Durian Semarang, itu kan pasti inklusif ya, bukan agama satu atau dua agama saja yang dibahas, tapi juga
ya kepercayaan-kepercayaan yang lain ataupun nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini kan ya otomatis di dalamnya ada kesetaraan dan juga keadilan gitu. Gimana kamu bisa berlaku adil ke orang kalau kamu tuh nggak bisa menganggap orang lain itu secara setara dengan kamu sebagai manusia gitu kan. Gitu ya, bisa di-share postingan-postingan yang lebih inklusif, yang tidak mendiskriminasi orang lain, yang tidak rasis gitu ya, ataupun merendahkan orang lain kayak gitu-gitu. Bentuk budaya yang baru seperti itu sih. Dan kasih tahu teman-teman kamu gitu ya. Misalnya kamu udah dapat materi gender nih. Oh, ternyata yang tadi itu materi gender, oh ternyata itu cuma konstruksi sosial, ternyata laki-laki juga boleh loh pakai baju ini dan itu, kita boleh begini, begitu, perempuan juga boleh berkarya dan sebagainya. Nah, itu bisa kalian diskusikan tuh dengan teman-teman kalian gitu. Jadi, yang tahu pengetahuan ini bukan cuma kalian, tapi teman-teman kalian, teman-teman di komunitas, maupun di skala yang lebih luas, teman-teman di kampus kah atau manapun kayak gitu. Jadi lebih meluas lagi nih gerakannya gitu. Oke, terima kasih. Ini sepertinya ada teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum kita mau nutup nih. Ternyata udah 25 menit kita ngobrol. Waduh. Cepat sekali ya. Jadi kita bangga tidak hanya cuma main-main. Nah, ini aku sendiri yuk kita mengkampanyekan bagaimana kesetaraan gender dengan tadi yang seperti itu. Benar. Kita cerita dan bagaimana nanti kita akan memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan open mind gitu daripada kita akan tetap aktif dan lain sebagainya gitu. Iya, jadi jangan takut ya sama jangan takut untuk menerima pengetahuan-pengetahuan baru gitu loh, karena belum tentu ya yang kita tahu gitu ya, ilmu yang kita punya sekarang itu adalah kebenaran mutlak gitu menurut diri kamu. Oh, bisa jadi ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya kayak gitu. Nah, dengan cara itu juga kamu jadi bisa menghormati. Oh, aku punya prinsip begini nih. Oh, dia punya prinsip yang berbeda dengan aku. Ya udah, nggak masalah selama kita masih bisa saling kerjasama, kita masih bisa saling melakukan kegiatan-kegiatan bareng tanpa harus menjelek-jelekan dia, tanpa harus ngata-ngatain dia atau mendiskriminasi dia. Oh, nggak usah berteman sama dia karena dia itu kayaknya dia itu kelihatannya tuh dia feminis, liberal, atau dia kayaknya ekstremis dan sebagainya kayak gitu. Jangan ditemenin. Nah, kan itu secara tidak langsung justru kita ya yang mendiskriminasi orang lain kayak gitu. Padahal semua orang harus punya hak yang sama, kesempatan yang sama, bahkan untuk mengungkapkan gitu pendapatnya. Oh ya, aku nggak setuju sama pendapatnya Mbak Nurul. Kenapa gitu ya? Itu boleh diungkapkan gitu, karena kita punya kesempatan yang sama, kita punya hak yang sama gitu. Terlepas nanti kamu mau menerima pendapatku atau enggak, ya itu dikembalikan ke diri masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, ini udah di ujung sesi nih Mbak. Untuk terakhir nih. Wow. Padahal lagi seru ya kita bahasnya gitu. Apa ya? Itu seru banget sebenarnya, tapi karena ini juga mau ada buka puasa ya, mau ada yang nyiapin beli takjil mungkin ya, yang masak juga. Iya, betul. Di ujung ini mungkin dari Mbak Nurul ada closing statement nih, atau mungkin petua lah atau apa gitu. Silakan Mbak. Apa ya, aku cuma berpesan sama teman-teman ya, jangan takut sama kata kesetaraan gitu ya, seperti yang sudah ya, ini Gus Durian ya, pasti punya nilai-nilai Gus Dur yang dianut gitu ya. Kita berpedoman pada itu tentu saja, pasti ada di situ yang namanya kesetaraan gitu. Gimana kita bisa berlaku adil ke orang kalau kita nggak menganggap orang lain itu setara dengan kita gitu. Sebagai seorang manusia, mereka harus diberi akses yang setara. Mereka harus boleh memilih jalan hidupnya masing-masing. Mereka harus punya pilihan terhadap beberapa pilihan yang ada gitu, dan mereka harus bisa memilih gitu. Jadi akses yang setara, yang inklusif tuh penting banget bagi semua orang gitu, agar kita bisa sama-sama berkarya dan juga sama-sama melakukan kebermanfaatan bagi banyak hal gitu.
itu aja sih. Ya yang lebih penting ya tentu saja kita harus bekerja sama ya. Kalau pengen bermanfaat ya harus kerja sama, harus ada kesalingan di situ gitu. Jadi jangan mau menang sendiri, jangan mau merasa diri kita yang paling superior, yang paling wah kita paling kuat, paling superior dan lain sebagainya gitu. Harus ada kesalingan gitu di antara semua orang, laki-laki perempuan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Nah, akhirnya udah ini kita bincang-bincangnya. Semoga kita bisa bertemu di lain sesi ya, Mbak, atau mungkin di lain tempat. Ya, Dari aku sendiri boleh. Dari aku sendiri juga berpesan kepada teman-teman, yuk kita sama-sama bersama-sama bergandeng tangan nih, kita terus kesetaraan gender ini, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, salam juga dari Gus Durian Cirebon, Kak. Oke, siap. Salam dari Gus Durian. Oh iya, halo Cirebon. Lama banget nggak Cirebon, nggak ke Cirebon ketemu Buya Husen dan Kiai Fakih. Bisa nanti kolaps Mbak dengan Buya Husen membahas gender dalam perspektif agama, itu kan lebih keren ya Mbak. Oh ya, boleh. Menyenangkan sekali ya bisa diskusi sama Buya Husen tuh ya ampun, teman-teman harus mencobanya. Oke, atas waktunya buat teman-teman juga, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya Mbak Nurul dari saya sendiri dan kepada teman-teman semua. Saya tutup ya, semoga bertemu di lain hari. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, waalaikumsalam. Selamat berbuka teman-teman. Iya, semoga bisa ke Cirebon lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, aku tutup Kak. Terima kasih.